Wa aqallu tuhri bainal haidataini khamsata asyara yawman, dan sedikit-dikitnya suci di antara dua haid itu 15 hari. Tadi kan kita sebutkan bahwa sepanjang-panjangnya haid 15 hari. Berarti sedikit-dikitnya suci berapa hari? 15 hari. Karena 1 bulan itu 30 hari. Maka sedikit-dikitnya suci 15 hari. Kalau yang haidnya cuma seminggu berarti sucinya bisa 3 minggu, 21 hari. Kalau yang haidnya cuma 3-4 hari berarti sucinya bisa 26 hari. Makanya disebutkan di sini sedikit-dikitnya suci antara dua haid itu adalah 15 hari. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batas sebanyak-banyaknya. Karena tadi kan kita sebutkan ada orang yang haid cuma 1 hari 1 malam, berarti sucinya 29 hari. Makanya di sini dibilang tidak ada batasnya sebanyak-banyak suci di antara dua haid. Selanjutnya, wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'atu tis'u sinin, dan sedikit-dikitnya orang yang mulai haid itu ya umurnya 7 tahun, umurnya 9 tahun. Ini kan berdasarkan hadis Aisyah ketika baginda Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada umur 7 tahun, tapi Nabi Muhammad baru dukhul di umur 9 tahun. Karena umur 9 tahun itu adalah umur perempuan awal dewasa, dan dia pertama sekali haid ya di umur yang ke-9. Ya, makanya disebutkan dalam fikih ya, secepat-cepatnya wanita haid itu di umur 9 tahun. Jadi nggak ada yang di umur 8 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Terus wa aqallul hamli sittatu ashur, dan sedikit-dikitnya, secepat-cepatnya hamil itu 6 bulan. Jadi kalau ada orang yang nikah 5 bulan, 4 bulan udah punya anak, dikhawatirkan ini ya, karena ya dikhawatir apa? MBA, married by accident, udah accident dulu baru nikah. Tapi kalau 6 bulan setelah nikah kemudian melahirkan, Bapak Ibu jangan curiga ya, kok nggak 9 bulan melahirkannya. Memang ada ya yang orang hamil 6 bulan kemudian melahirkan, karena itu sedikit-dikitnya masa hamil itu 6 bulan. Wa aksaruhu arba'u sinin, dan sebanyak-banyaknya 4 tahun. Ada yang hamil 4 tahun, ada. Imam Syafi'i di dalam perut ibunya itu 4 tahun. Ya. Sebagaimana riwayat yang selalu kita dengar. 4 tahun Imam Syafi'i di dalam perut ibunya. Artinya ibunya hamil ya lamanya 4 tahun. Terus wa ghalibuhu tis'atu ashhurin, dan mayoritas wanita hamil itu 9 bulan ya. 9 bulan lebih 10 hari, 9 bulan lebih 11, atau 9 bulan pas ya. Itu mayoritasnya ya. Ada yang 6 bulan ya, ada yang 4 tahun, tapi yang lazimnya, yang biasa mayoritasnya 9 bulan. Baik, selanjutnya wa yahrumu bil haidhi wan nifasi samaniyatu asya', dan bagi orang-orang yang haid dan nifas ada larangan 8 macam. Apa saja larangan bagi wanita haid dan nifas? Yang pertama, as-sholatu, sholat, nggak boleh sholat. Kalau sholat boleh, Ustaz, haram hukumnya. Kalau lupa bagaimana? Tidak ada hukum lupa. Kalau lupa dimaafkanlah ya. Tapi kalau dia aku masih haid tapi aku pingin sholat, nggak boleh, haram hukumnya sholat. Baik, was-shaumu, puasa pun tidak boleh. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran tidak boleh. Nah, tapi ada dikecualikan oleh ulama
bagi wanita-wanita yang hafiz Quran, yang dia adalah penghafal Al-Quran, dan kalau dia tidak murojaah, tidak mengulangi hafalan Al-Qurannya, dia akan lupa, maka dalam hal ini dia boleh mengulangi hafalannya dengan tidak memegang mushaf. Dia ulangi hafalannya, atau dia hidupi kaset, ya, dia hidupi MP3, dia dengar, itu boleh, ya, menurut sebahagian ulama. Dan itu dikhususkan bagi orang-orang atau wanita-wanita yang hafal Quran, takut hilang hafalannya. Tapi kalau yang tidak, maka cukup zikir saja, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Kecuali ayat-ayat yang merupakan dia zikir, ya, ayat-ayat yang merupakan zikir maka dibolehkan. Seperti misalnya zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur, ya, maka itu dibolehkan. Terus yang tak boleh apalagi, wa mashul mushaf, dan menyentuh Al-Quran tidak boleh. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Ya, bukan hanya menyentuh, membawanya tidak boleh. Wa dukhulul masjid, masuk masjid bagi yang haid dan nifas juga tidak boleh. Wa tawaf, tawaf di Ka'bah juga tidak boleh. Wal wat'u, berhubungan suami istri juga tidak boleh. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbah, dan bermesra-mesraan, ya, yang menimbulkan syahwat tapi daerah antara pusar dan lutut. Tapi kalau di atasnya itu boleh, nggak apa-apa, ya. Jadi kalau misalnya istri nifas, istri haid, ya, laki-laki atau suaminya boleh mencumbui istrinya mulai dari atas pusar sampai bawah lutut. Yang tengah-tengahnya itu tidak boleh, ya. Namanya istimta, bukan wata. Kalau wata itu berhubungan suami istri, istimta itu bersenang-senang, bercumbu dan lain sebagainya, ya.